Baik Ibu, perkenalkan saya Bidan Puji yang bertugas pada siang hari ini di Klinik Citra Medika. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Putri ya, Bu. Baik Ibu Putri ya, ada yang bisa saya bantu? Oh iya, jadi saya kesini untuk berkonsultasi tentang persiapan kehamilan. Oh baik, kalau begitu saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu ya Ibu. Ya. Baik Ibu Putri ya, jadi tujuannya untuk konsultasi mengenai persiapan kehamilan ya Ibu. Ya. Nah, persiapan kehamilan ini disebut juga dengan masa prakonsepsi. Nah, tujuannya untuk mengetahui, untuk mengamati mengenai persiapan-persiapan apa saja dalam kehamilan nanti, dan kita juga mengetahui apakah kita ada penyakit atau tidak. Jadi bisa dicegah. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Ibu setuju, Bu? Ya, saya setuju, Bu. Baik, apakah ada pertanyaan, Bu, sebelumnya? Belum ada ya, Bu. Baik, kalau begitu saya persiapan alat terlebih dahulu ya Ibu. Ini Ya. ada buku catatan, ballpoint, selimut, serta ada timbangannya Ibu ya. Oh iya. Kalau begitu saya mulai ya Ibu ya. Iya, Bu. Di sini saya ingin mengetahui identitas Ibu terlebih dahulu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Putri Sofiani, Bu. Baik, Ibu Putria Sofiani. Nah, umur Ibu berapa ya? 24 tahun. 24 tahun. Nah, untuk sukunya dari mana Ibu? Dari suku Jawa. Suku Jawa. Nah, agamanya Ibu? Agama Islam, Bu. Agama Islam. Untuk pendidikannya Ibu? S1. S1. Pekerjaannya? Mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah. Alamatnya Ibu? Di Desa Tegalrejo, Dusun Kejolopo, Ya. Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Iya. Nah, untuk nomor HP-nya Ibu? 081 Hmm. 328 28 779 097. 097. Nah, di sini selanjutnya saya akan menggali tentang riwayat menstruasi Ibu. Nah, yang pertama kalau boleh tahu, awal pertama kali Ibu menstruasi itu pada usia berapa ya Ibu ya? Kelas 1 SMP, Bu. Oh, berarti kalau 1 SMP itu sekitar 14 tahun ya Ibu ya? 14 tahun. Nah, sekarang menstruasi yang sekarang ini siklusnya Ibu normal 28 hari atau kadang sebulan iya, sebulan enggak begitu? Normal, Bu. Oh, normal. 28 hari sekali. 28 hari ya Ibu ya? Iya. Nah, untuk lamanya menstruasi ini berapa hari Ibu? 1 minggu biasanya. 1 minggu sudah bersih? Sudah. Oh ya, berarti 1 minggu ya. Iya. Kemudian jumlahnya dalam menstruasi itu penuh sekali atau sampai bocor atau bagaimana Ibu? Dalam sehari? Oh iya, kadang kalau hari pertama, hari kedua itu memang penuh, Bu. Kemudian kalau hari ketiga dan seterusnya itu sudah normal seperti biasa. Jadi jumlah menstruasinya itu juga tidak terlalu banyak ya Ibu ya. Untuk selanjutnya hari pertama haid terakhir Ibu, ini tuh kapan ya Ibu ya? Waktu hari pertama haid terakhir Ibu tanggal berapa? Tanggal 18 Agustus, Bu. 18 Agustus. Ya. Nah, di sini selama menstruasi apakah Ibu mempunyai keluhan-keluhan yang sangat berat Ibu? Misalkan Ibu sampai pingsan atau pusing yang sangat tidak tertahankan gitu. Alhamdulillah selama ini belum pernah, Bu. Paling cuma nyeri-nyeri seperti biasa itu. Berarti nyeri-nyeri wajar ya Ibu ya selama menstruasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggali mengenai pola pemenuhan Ibu dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini tuh meliputi pola makan Ibu, minum. Nah, untuk pola makannya Ibu sendiri, itu sehari berapa kali Ibu? Sehari 3 kali, Bu. Sehari 3 kali. Nah, lalu dalam jumlah yang bagaimana Ibu? Misalkan Ibu makannya sedikit-sedikit atau bagaimana? Sedang ya, Bu ya. Sedang. Nah, untuk tipe makanannya sendiri, Ibu biasanya jenis makanannya seperti apa Ibu? Biasanya itu ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian ada vitaminnya juga, Bu. Alhamdulillah, jadi sudah terpenuhi ya Bu ya. Nah, untuk kemudian saya akan mencari tahu mengenai pola minum Ibu. Ibu biasanya minum dalam sehari itu berapa gelas untuk air putihnya ya Ibu? Dalam sehari kurang lebih 8 gelas ya, Bu. Jadi 8 gelas ya sudah mencukupi ya Ibu ya.
Ibu lebih sering minum apa Ibu? Air putih atau ada air teh juga begitu? Kebanyakan air putih, Bu. Alhamdulillah air putih ya Ibu ya. Iya. Kemudian untuk pola eliminasi Ibu sendiri, pola eliminasi itu mengenai buang air besar dan buang air kecil. Untuk buang air besarnya itu dalam sehari berapa kali Ibu? 1 kali, Bu. 1 kali ya. Itu di waktu kapan Ibu? Di pagi hari biasa. Oh, di pagi hari ya Ibu ya. Untuk jenis dalam buang air besarnya ini keras atau alhamdulillah biasa saja atau sering cair gitu Ibu? Biasa saja ya, Bu ya. Biasa saja ya, karena mungkin makanannya juga sudah dijaga ya Ibu ya. Nah, di sini untuk buang air kecilnya, Ibu sering banyak buang air kecil atau bagaimana, atau normal saja Ibu? Normal saja ya, Bu. Normal, jadi nggak terlalu yang pipis terus gitu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan mempertanyakan mengenai aktivitas Ibu dalam pekerjaan. Nah, Ibu ini kan bekerja ya sebagai tenaga pendidik. Nah, untuk aktivitasnya itu berat nggak Bu dalam sekolahan itu? Kalau di sekolahan itu sebenarnya tidak terlalu berat ya, Bu, karena sekarang juga sedang pembelajaran dari rumah. Nah, tapi tiap harinya itu paling tidak sampai sore pulangnya. Oh, sampai sore. Itu untuk istirahat siangnya, Ibu bisa istirahat siang atau tidak? Saya usahakan untuk mencari jam tidur siang, Bu, walaupun sebentar. Alhamdulillah, jadi Ibu juga tidur siang ya Ibu ya. Kemudian untuk istirahat malam. Nah, untuk istirahat malamnya Ibu sering bergadang atau tidur dengan waktu yang cukup begitu? Saya usahakan dengan waktu yang cukup, Bu, jam 9-an gitu. Jam 9 mulai tidur ya Ibu. Untuk bangunnya jam berapa ini? Jam 5-an, Bu. Jam 5. Jadi sudah efektif ya Ibu ya selama 8 jam. Nah, kemudian di sini saya ingin bertanya mengenai kebiasaan Ibu yang mengganggu kesehatan. Salah satu contoh, apakah Ibu itu mengkonsumsi minuman keras, minuman keras atau merokok begitu Ibu? Alhamdulillah tidak, Bu, selama ini. Baik, jadi Ibu menerapkan pola hidup sehat ya Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mempertanyakan mengenai riwayat kesehatan Ibu di masa lalu. Nah, misalkan di sini apakah Ibu itu mempunyai penyakit TBC sebelumnya Ibu? Tidak, Bu, alhamdulillah. TBC tidak. Kemudian hepatitis B? Tidak juga. Hepatitis B tidak. HIV atau AIDS? Tidak juga. Kemudian apakah Ibu ada penyakit asma, jantung begitu? Nggak ada, Bu. Baik. Apakah Ibu pernah diabetes? Tidak, Bu. Tidak ya. Kemudian apakah Ibu punya hipertensi? Tidak. Tidak juga. Baik. Kemudian apakah Ibu pernah mempunyai keputihan yang sangat mengganggu Ibu? Dalam kutip, keputihannya itu sudah mulai berwarna kecoklatan atau bahkan kehijauan begitu. Tidak, Bu, selama ini. Jadi warna keputihannya juga masih normal ya Ibu ya? Iya, masih normal. Baik. Kemudian ini mengenai riwayat kesehatan keluarga Ibu. Apakah dari keluarga Ibu sendiri mempunyai penyakit yang saya sebutkan tadi Bu? Alhamdulillah tidak ada. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai penyakit. Apakah Ibu mempunyai penyakit TORCH sebelumnya? Mohon maaf, Bu, penyakit TORCH itu yang seperti apa ya? Karena saya baru pertama kali ini dengar. Oh ya, jadi penyakit TORCH itu Ibu meliputi penyakit toksoplasma, kemudian other disease atau penyakit menular, kemudian rubella, disebut juga dengan campak Jerman, kemudian sitomegalovirus, serta penyakit herpes Ibu. Apakah Ibu mempunyai penyakit itu sebelumnya Ibu? Tidak, Bu. Oh, baik. Nah, tidak ada ya Ibu ya. Selanjutnya di sini saya akan mengetahui tentang kesehatan psikologis Ibu. Nah, di sini apakah Ibu mendapat dukungan yang penuh sebelumnya dari suami dan keluarga Ibu? Ya, alhamdulillah suami dan keluarga saya mendukung, Bu. Mendukung ya Ibu ya. Iya. Kemudian di sini mengenai kesejahteraan keluarga Ibu, apakah ada suami Ibu sudah menjamin mengenai kesejahteraan sosialnya Ibu? Oh iya, karena sudah dipersiapkan dengan baik oleh suami saya terutama itu, jadi kesejahteraannya juga sudah terpenuhi, Bu. Baik, kesejahteraan juga sudah terpenuhi ya Ibu. Kemudian mengenai mental Ibu sendiri, apakah Ibu mendapat tekanan batin, misalkan zaman sekarang ya Ibu ya, wanita yang sudah menikah biasanya tinggal dengan mertua begitu, dia mendapatkan tekanan mental dari mertuanya, apakah Ibu
mendapatkan seperti itu? Tidak Bu, alhamdulillahnya semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah ya Ibu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki rumah tinggal sendiri bersama suami atau hidup bersama dengan keluarga yang lain? Ya, sudah punya rumah sendiri Bu, karena sebelum menikah itu suami sudah mempersiapkan untuk tempat tinggal kami. Ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Iya. Kemudian di sini saya akan menanyakan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar Ibu, dari mulai sandang, papan, dan pangan ya Ibu ya. Apakah suami Ibu sudah mempersiapkan semuanya? Alhamdulillah sudah Bu, sudah disiapkan semua oleh suami. Alhamdulillah ya Ibu ya. Di sini saya akan menanyakan kesehatan reproduksi Ibu sendiri. Nah, di sini apakah Ibu sudah tahu apa itu kesehatan reproduksi? Kurang tahu Bu saya tentang kesehatan reproduksi. Jadi sebelumnya kesehatan reproduksi itu yaitu kesejahteraan mengenai psikologis, sosial, masyarakat, kemudian bukan hanya terbebas dari penyakit, tetapi kesiapan mental juga sangat diperlukan. Kemudian di sini berhubungan dengan sistem reproduksi baik fungsi maupun prosesnya Ibu. Nah Ibu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit TORCH untuk lebih detailnya ya Ibu ya. Nah, penyakit TORCH ini sendiri merupakan penyakit meliputi toxoplasma, kemudian other disease, itu disebut juga penyakit menular, kemudian rubella, dan cytomegalovirus, serta herpes. Nah, beberapa penyakit ini itu disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan, baik itu kebersihan rumah, liman, serta kebersihan dari hewan-hewan ternak Ibu. Nah, salah satu contoh dari kebersihan diri, misalkan kita mau makan, kita kurang mencuci tangan dengan bersih, kemudian masih ada tertempel virus. Nah, kita buang air kecil atau buang air besar, ketika cebok juga tidak bersih. Nah, dari rumah juga banyak debu-debu ya Ibu ya. Kemudian terutama dari hewan peliharaan Ibu, dari kucing, itu dari kotorannya, bulunya, itu bisa menimbulkan virus. Jadi itu sangat berpengaruh ke penyakit toxoplasma. Penyakit-penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan pada janin ketika ibu nanti mengandung kelak. Kemudian bayi lahir prematur. Kemudian bayi lahir dengan berat badan yang sangat rendah. Tentunya ibu juga tidak ingin hal itu terjadi ya Ibu ya. Iya Bu. Nah, penyakit ini saran saya ibu tuh untuk selalu menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan diri terlebih dahulu. Kemudian dari suami juga hindari untuk merokok, kebiasaan-kebiasaan buruk ya Ibu ya, dihindari. Iya. Terutama pada saat Ibu jika mempunyai hewan peliharaan. Sebelumnya apakah Ibu mempunyai hewan peliharaan seperti ayam atau kucing, anjing begitu? Ada Bu, ayam yang saya pelihara di rumah. Kalau untuk ayam Ibu sendiri, itu kandangnya masih di dalam rumah atau di luar rumah Ibu? Terpisah Bu dengan rumah. Terpisah ya, jadi apakah selalu dibersihkan kandang tersebut? Iya, selalu dibersihkan, paling 2 hari sekali begitu. Baik, jadi itu harus hati-hati ya Ibu untuk menjaga kebersihan tersebut, karena itu dampaknya juga sangat besar untuk ibu dan calon si buah hati kelak. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai kesiapan hamil ibu. Nah, di sini yang pertama itu mengenai jumlah anak yang ibu inginkan itu berapa ya Ibu ya? Setelah konsultasi dengan suami itu menginginkan 2 anak Bu. Iya, 2 anak lebih baik ya Ibu ya. Apakah ada alasan tersendiri Ibu kenapa memilih punya 2 anak aja ini gitu? Ya, nantinya selain terkait dengan kesehatan juga ya Bu, nanti untuk membesarkan anaknya itu agar punya masa depan yang lebih baik lagi begitu. Baik, bagus ya Ibu ya dengan tujuannya sendiri. Kemudian untuk jarak antara anak pertama dan kedua, Ibu inginnya selang berapa tahun ini? Paling tidak 5 tahunan ya Bu. Iya, baik. Memang jarak yang disesuaikan itu memang 5 tahun ya Ibu untuk mempersiapkan anak selanjutnya. Jadi anak sebelumnya itu sudah diasuh dengan penuh ketelitian dan kesabaran gitu.
Nah, untuk selanjutnya ini apakah sebelum menikah ibu sudah melakukan suntik tetanus sebelumnya? Sudah Bu, dulu waktu ini aku mau menikah itu ada persyaratan dari KUA untuk suntik tetanus, jadi sudah disuntik. Baik, jadi sebelum menikah sudah suntik tetanus ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu ibu bisa melakukan 4 minggu setelah suntik tetanus ya ibu ya. Oh, iya. Jadi tetanus yang pertama itu ibu tanggal berapa? Nah, selanjutnya 4 minggu kemudian ibu suntik tetanus lagi untuk mempersiapkan kehamilan ibu. Oh iya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya ingin menilai indeks massa tubuh ibu. Saya meminta ibu untuk mengukur berat badan terlebih dahulu ya ibu ya. Oh, iya. Silakan. Baik, berat badan ibu 45 kilo ya ibu ya. Oh iya. Berat badan 45 kilo. Saya coba ukur ya ibu ya. Oh, iya. Silakan. Baik, untuk tinggi badannya 165 cm. Saya minta izin untuk menghitung berat badan ideal terlebih dahulu ya ibu ya. Iya Bu. Dari tinggi badan 165, berat badannya 45, diperoleh 16,5. Jadi ini untuk berat badan ibu sendiri masih kurang ya ibu ya, karena hasilnya itu 16,5. Nah, untuk badannya ini masih kurang. Untuk selanjutnya, apakah ibu sering melakukan kebiasaan buruk ibu, misalkan bergadang, kemudian minum minuman yang mengandung kafein atau bersoda, kemudian ibu merokok begitu? Tidak Bu, selama ini. Tidak ya, alhamdulillah ya. Untuk pola makan juga ibu sudah tadi bilang teratur ya bu ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan mengenai gizi ibu sendiri. Nah, untuk gizinya apakah pola makan ibu ini sudah terpenuhi gizinya ibu? Ya, sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi ya Bu. Seperti apa namanya? Kalau makan ada karbohidrat, kemudian proteinnya, vitaminnya juga sudah ada. Ibu juga sudah mengkonsumsi susu? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk saya rekomendasikan minum susu untuk persiapan kehamilan ya ibu ya, selanjutnya yang tinggi mengandung asam folat. Nah, di sini saya ingin menanyakan mengenai finansial ibu terlebih dahulu. Apakah persiapan kehamilan ini ibu dengan suami sudah mempersiapkan mengenai finansial tersebut? Ya, sudah dipersiapkan oleh suami. Mengenai persiapan kehamilan, kelahiran, bahkan untuk mengurus anak nantinya sudah dipersiapkan ibu ya? Ya, sedang dalam proses persiapan juga sudah ada persiapannya Bu. Ya, alhamdulillah. Baik ibu, untuk anamnesa prakonsepsi ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari kajian tadi ya ibu ya. Untuk kesehatan ibu sudah terjaga dengan baik, kemudian pola makan, tidur, aktivitas juga ibu sudah mengontrolnya dengan baik ya ibu ya. Alhamdulillah, makanannya juga sudah teratur. Nah, hanya saja di sini tadi menghitung berat badan sedikit kurang, mungkin ditambahkan lagi asupannya, mungkin susunya diperbanyak, protein, gizinya juga ditambahkan lagi ya ibu ya. Kemudian untuk persiapan kehamilannya, semoga setelah melakukan anamnesa prakonsepsi ini ibu sudah diberi momongan. Jadi sama masa ini sangat baik ya ibu ya. Selanjutnya ibu bisa melakukan konsultasi lagi atau ada beberapa yang ingin ibu tanyakan. Sebulan lagi ibu bisa datang ke tempat saya. Oh iya. Terima kasih, ibu sudah kooperatif dalam menjawab dan sangat ramah sekali. Terima kasih atas semuanya ya ibu ya. Ya, sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu. Ya sudah, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya bu. Hati-hati di jalan. Ya.